Sosok yang bikin berat itu udah nunjukin wujudnya tepat di samping kiri Geta, sedang natap gue dengan mata melotot. Kalau kalian tahu, pohon kelapa kira-kira lebih tinggi 2 meter dari pohon kelapa rata-rata. Sosok ini berwujud raksasa dengan badan Selamat malam semua. Kali ini Horor Jadi akan bercerita tentang cerita horor lagi. Yang mana cerita horor ini kita dapatkan dari sebuah tweet akun Twitter milik dari @sagita_astin. Ya. Di sini judul tweet kali ini adalah Kerajaan di Gunung Kecil Jawa Tengah, based on true story. Ya, berarti cerita ini adalah kisah nyata atau pengalaman pribadi dari pemilik akun ini ya. Oke. Sebelum mendengar ceritanya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan komen apabila ada saran ya. Langsung saja kita mulai ceritanya. Hai, kenalin. Nama gue Ruyel, mahasiswa teknik sipil tingkat akhir. Waktu kecil gue bisa dibilang IndiHome, cuman sempat ditutup sama om gue karena waktu kecil tiap malam Jumat Kliwon selalu nangis dari jam 9 sampai jam 12 malam. Sebelum memulai cerita gue, mau kasih tahu dulu kalau cerita ini berdasarkan kisah nyata. Pengalaman pribadi gue selama mendaki gunung. Tujuan gue nulis tweet ini untuk sebagai pembelajaran, supaya lebih hati-hati lagi dan sopan, karena gunung bukan rumah kalian dan kita tidak berjalan sendirian. Cerita pertama gue mulai dari sekitar tahun 2016 bulan Juli. Jadi gue baru berapa bulan jadian sama pacar gue yang sampai sekarang dah mau jalan 4 tahun. Karena gue dari SMA udah hobi naik gunung. Gue ngajak pacar gue naik gunung yang bisa dibilang sering didaki para pendaki pemula buat latihan aja. Di sini kami udah ada planning buat berangkat 6 orang. Gue sama cewek gue namanya Geta, 4 orang teman gue lagi namanya nama samaran ya. Ibib, Tomo, Rian, dan Carol. Jadi, di sini ada 4 cowok dan 2 cewek. Singkat cerita, Geta udah janjian kumpul di kos Rian. Carol udah ada di sana juga, jadi dia berangkat sama Rian. Sebelum ke base camp, kami sewa alat sekalian ngecek barang-barang yang mau dibawa di anak Rambo. Dan di situ udah ada Ibib sama Tomo. Selesai prepare, kami berangkat dari persewaan sekitar jam 1 siang. Sampai base camp jam 3 habis asyar karena kita santai sambil lihat pemandangan lereng salah satu gunung yang indah di Jawa Tengah. Gue milih jalur yang sering gue lewatin sebelumnya karena gue bawa 3 orang pemula, yaitu cewek gue, Rian sama Carol. Sedangkan Ibib sama Tomo teman gue SMA yang sudah sering naik gunung. Gue milih base camp di desa Pendem. Sampai di base camp, kami istirahat dulu sebelum naik. Karena base campnya cuma rumah warga. Jadi, kami istirahat di peralatan rumah sambil dibikinin teh sama cemilan. Abis gue cek barang-barang, akhirnya kami mulai naik jam 4 lebih. Dikit kalau nggak salah ya. Sebelum naik, seperti biasa, gue mimpin doa karena gue sadar gue yang bertanggung jawab sama mereka. Di sini, gue sama Rian bawa tenda karena kita sewa 2 tenda. Setelah beberapa menit kami naik, Carol sama Geta sudah mulai capek.
Ayolah cuk, keburu maghrib nih. Halah, cuma gunung kecil juga. Inilah kata-kata gue yang akhirnya bikin celaka. Bentar, toh ayang napas dulu, kata Geta ngeluh ke gue. Setelah melewati pohon-pohon yang rimbun, kami sampai di tebing terbuka sebelum pos 1 yang ada bangkunya. Kalau orang Jawa bilang lincak. Akhirnya kami istirahat lagi sambil nikmatin matahari yang mulai tenggelam. Di sini gue mulai ngerasa kalau perjalanan kami lebih nggak kayak sebelumnya gue naik gunung ini. Gue duduk di bangku sambil ngudut. Pas rokok gue hampir habis, gue ngerasa berat di punggung. Gue cuma ngomong sama cewek gue, Get, pijitin dong punggung gue pegel nih. Minta gue ke Geta. Waktu Geta lagi mijit punggung gue, tiba-tiba kram dan punggung gue tambah berat. Di situ gue udah merasa ada yang gak beres. Akhirnya gue mutusin buat bilang sama Tomo buat jalan duluan sama Ibib. Bawa tenda gue biar gue sama Geta belakangan. Tomo dan Ibib jalan duluan, disusul sama Rian dan Carol. Sedangkan gue ngerasa tambah gak enak rasanya, mau pingsan, cuma gue tahan. Masih gengsi cuy sama cewek baru. gue sengaja gak ngomong yang lain, biar gue gak ngebebanin mereka. Oh iya, gue dari kecil ada yang jaga sebut aja Mbah Lanang. Jadi, sembari Geta mijit gue, menjamin mata sambil ngomong dalam hati biar Mbah Lanang ngebantu gue buat ngilangin rasa sakit itu. Geta juga gue suruh buat baca-baca doa karena doi tahu ada yang gak beres sama gue. Setelah gue buka mata, tepatnya pada saat azan maghrib, sosok yang bikin berat itu udah nunjukin wujudnya tepat di samping kiri Geta, sedang natap gue dengan mata melotot. Kalau kalian tahu, pohon kelapa kira-kira lebih tinggi 2 meter dari pohon kelapa rata-rata. Sosok ini berwujud raksasa dengan badan kekar, tanpa busana kecuali jarik yang melilit dari pinggul sampai lutut, lengkap dengan perhiasan seperti sosok Reok Ponorogo versi tanpa topeng. Wajahnya coklat kehitaman dengan muka marah bilang ke gue, rasa angkuh kue cenkerep ende tapi iki udu omahmu. Jangan sombong, kamu memang sering kesini tapi ini bukan rumahmu. Di situ gue diam sambil baca doa, lalu gue bilang, ngepunten Mbah, kulo ngaku salah sampun nyeplake gunung niki. Kulo janji mboten balani maleh. Maaf Mbah, saya ngaku salah sudah meremehkan gunung ini. Saya berjanji tidak mengulanginya lagi. Setelah itu dia hanya mengangguk dan berjalan menjauhi kami. Di situ rasa sakit dan berat yang gue rasain seketika hilang. Itu belum klimaks cuy. Nanti masih ada lagi yang terjadi lebih ekstrim menurut gue. Setelah itu, gue dan Geta langsung lanjut nyusul mereka karena takut mereka kelamaan nungguin. 3-4 tikungan kami lalui, indera kepekaan gue udah mulai tajam. Bayangin aja lah, naik gunung berdua tapi rasanya kayak ngelewatin gang tongkrongan gangster. Karena Geta udah capek lagi, kami berhenti di bangku pos 2. Nah, di situ ada satu sosok yang dari tadi ngikutin. Bisa dibilang paling kepo sama kami. Tiba-tiba ketawa melengking. Gue kira Geta juga dengar, taunya masih asik ngemil. Dalam hati gue, syukurlah doi gak peka. Hehe. Tahu-tahu si Unti nongolin kepalanya. Bisa dibilang udah 4D bagi gue. Jadi lo bayangin aja lah doi kayak main India-Indiaan. Tengok-tengok di satu pohon sambil ketawa natap kami berdua. Buat kalian yang udah pernah mendengarin si Unti, pasti tahulah gimana ketawanya bisa sampai hati. Bukannya hiperbola tapi beneran cuy.
Kalau lo anggap ini lucu, jangan harap lo ketawa kalau ini terjadi sama lo. Habis si Unti bosan karena gue cuekin. Gue mutusin naik lagi. Ya gimana ya? Udah sering cuy lihat beginian di kota. Bukannya sombong nih. Buat kaum IndiHome, murni pasti tahulah bedanya dedemit kota sama gunung yang bentuknya featuring sama hewan. Nah, sampailah kami di Gegerboyo, spot dimana kanan kiri jurang, tapi pas itu view-nya bagus banget. Ada nih foto kami. Udah gue edit jadi satu sih, tapi sensor ya. Hihihi. Nih fotonya ya. Akhirnya, sekitar jam 8 kami ketemu Rian, Karol, Tomo, dan Ibib di bawah puncak palsu gunung tersebut. Awal rencana kami mau ngecamp di camp area dekat warung, tapi karena kata Rian si Karol udah capek dan kedinginan, kami memutusin buat bangun tenda di tanah yang lumayan landai. Singkat cerita, 2 tenda udah berdiri. Gita sama Carol nyaranin buat masak karena mereka udah lapar dan kedinginan. Saat itu kami masak masakan wajib di gunung, yaitu Indomie kuah ayam bawang. Habis kenyang, Gita sama lainnya masuk tenda buat istirahat. Gue sama Tomo kayak biasanya di gunung selalu punya Q-time buat udut berdua sambil telanjang dada dan dengerin dia curhat. Udah 11 malam, pas Tomo lagi bahas mantannya, tiba-tiba Carol teriak dan nangis dari dalam tenda. Gue sama Tomo auto nyamperin dan buka pintu tenda. Tolong mas, tolong, kata Carol sambil merem. Di situ kami semua panik. Si Rian yang notaben gebetan Carol langsung ke tenda Carol dan nanganin dia. Rian ngajak Carol ngobrol, tapi Carol nggak jawab dan masih nangis sambil berontak dari pegangan Rian. Di situ jujur gue udah ngerasain ada yang nggak beres sama Carol. Carol, lo kenapa? Tolongin aku mas, tolong. Tiba-tiba Doi mencengkram tangan gue sambil ketawa melengking dan melotot ke arah gue. Saat itu gue ngeliat aura yang keluar dari Carol udah beda dan wajah Carol berubah jadi 2. Satu wajah Carol dan satunya sosok wanita. Kalau lo pernah lihat lukisan Ratu Selatan, hampir mirip kayak gitu, cuman selendangnya panjang banget dan kondenya bermahkota kembang kentil dengan ekspresi marah ngeliat ke gue. Dalam hati gue bilang, ngepunten nyai, enten nopo kok jenenge memblebet teng rogone rancang kulo. Maaf nyai, ada perlu apa kok nyai masuk ke raga teman saya? Sosok itu malah ketawa lebih kencang dan tiba-tiba Carol tersadar sebentar. Mas, tolongin aku mas. Ada yang masuk ke aku, kata Carol yang tersadar. Setelah itu, Carol tiba-tiba tertawa melengking lagi dan gue ngeliat sosok itu lagi di badan Carol. Si Rian tiba-tiba ngeluarin tasbih, terus berlagak kayak dukun. Di situ nyai yang di badan Carol malah tambah tertawa keras dan melengking kayak menertawakan kelakuan si Rian. Gue nyuruh yang lain baca ayat kursi biar sosok itu keluar dari tubuh Carol. Tapi di sini gue bingung soalnya Carol malah makin teriak dan tiba-tiba menari hampir berdiri di tengah tenda. Ngerasa bingung, gue keluar tenda. Di luar udah banyak makhluk-makhluk yang gak bisa dicerna akal manusia. Dan kereta kuda atau di Jawa disebut andong yang ditarik 6 ekor kuda dengan aura hijau kebiruan. Ini yang gue maksud The Demit Gunung featuring dengan binatang. Ada manusia dengan kepala harimau, kuda berbadan manusia, serigala jadi-jadian. Bahkan kurcaci-kurcaci bertaring ikut mengelilingi kami. Gue shock cuk, langsung panik auto masuk tenda lagi. Kalau ada yang tanya kenapa sosok nyai itu gak coba gue keluarin,
Gue takut salah karena sosok tersebut bukan sosok sembarangan. Setelah hampir 2 jam kami baca doa dan nenangi Carol, gue udah mulai frustasi dan di situ Mbah Lanang nyamperin gue. Dengan bantuan Mbah Lanang, gue megang kepala Carol buat narik sosok itu keluar. Di situ Nyai memberontak dan bilang, "Kowe rasah waton, iki bocah mau ngeregeti po pangonaku. Bocah iki wes gawe aku nesu. Bocah iki ameh tak ajak ndono. Kamu gak usah sembarangan. Anak ini udah mengotori tempatku. Anak ini udah bikin aku marah. Anak ini mau ku ajak ke sana," kata sosok Nyai itu sambil nunjuk ke arah jurang. Kami semua panik. Ini nyawa taruhannya. Di sini gue berusaha semampu gue sambil minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami semua diberi keselamatan sampai rumah lagi. Frustasi banget. Alhamdulillah sekitar pukul 2 pagi sosok tersebut berhasil gue tarik dan dia juga udah nerima permintaan maaf kami. Carol pingsan setelah sosok itu keluar. Saat Carol siuman, dia meluk gue. Untung pacar gue tahu kondisi dan gak cemburu pas itu. "Maaf ya mas, aku gak bilang kalau aku pernah kesurupan. Aku tadi waktu di pos 2 buang bungkus makanan. Mungkin sosok itu marah gara-gara itu. Aku awalnya dengar suara langkah kuda. Setelah itu, semua gelap terus aku lupa," kata Carol sambil sesenggukan nangis. Waktu cerita sama Tomo di luar, gue juga dengar tapi gue cuekin. Ya wes, ropopo. Sesuk meneh ojo di baleni. Gunung iki udu tempat sembarangan. Gunung iku udu omahe awak dewe. Akeh makhluk selain kewan-kewan sek menghuni alam koyo ngene iki. Tulung yo, ngomong kabeh jaga sikap sek. Soale mau neng jobo akeh sek ngawasi awak dewe. Ya udah nggak apa-apa. Besok lagi jangan diulangi. Gunung itu bukan tempat sembarangan. Gunung itu bukan rumah kita. Banyak makhluk selain hewan yang menghuni. Tolong ya buat semuanya jaga sikap dulu. Karena tadi di luar banyak yang mengawasi kita, kata gue sambil ngawasi jangan buat lainnya. Setelah itu kami memutuskan untuk tidur agar nanti pagi badan kami fresh menikmati udara pagi sambil menuju puncak 1700-an mdpl. Akhir cerita kami semua berhasil berfoto cantik di puncak walaupun kabut menghalangi keindahan sunrise pada saat itu. Dan turun ke basecamp tanpa kejadian aneh apapun. Ini foto gue sama cewek gue di siangnya setelah kejadian malam yang nguras tenaga dan pikiran gue. Ya, ini adalah fotonya ya. Semoga tweet gue menghibur dan bermanfaat. Maaf kalau ada salah ketik atau kurang panjang. Wak. Gue usahain besok lain kali gue ceritain pengalaman gue di gunung yang lain. Terima kasih. Oke semuanya, ceritanya cukup sampai di sini karena tripnya sudah habis. Saya juga minta maaf karena saya juga tidak terlalu pandai bahasa Jawa, jadi makanya saya tadi waktu ngebaca bahasa Jawa dari cerita ini saya agak terpatah-patah. Ya, kan tadi ada juga artinya. Oke, ya mungkin sampai sini saja. Jangan lupa klik tombol subscribe dan komen apabila ada saran dari kalian semua. Terima kasih. Bye-bye.